Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustazah Sawitri dan juga saya Soleha. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, baik Ustazah. Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana puasanya? Apakah masih tetap semangat? Alhamdulillah, meski puasa, Soleha tetap semangat Ustazah. Bagus. Teman-teman yang ada di rumah, jangan sampai kalah ya dengan Soleha. Pada kesempatan kali ini, Ustazah Sawitri dan juga Soleha punya sebuah cerita untuk teman-teman. Nah, kali ini kisah yang akan kita bawakan adalah tentang gajah. Alkisan gajah yang baik hati. Ia terkenal sangat pemurah. Dia suka berbagi makanan dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Akan tetapi, si gajah ini memiliki sifat yang tidak baik, yaitu dia suka berbohong, meskipun hanya sekedar iseng untuk kepentingannya sendiri. Nah, kali ini Ustazah akan memerankan sebagai gajah dan Soleha akan memerankan sebagai lawan mainnya. Suatu hari, sang gajah sedang berjalan-jalan keliling hutan. Sampai di bawah sebuah pohon yang besar, ia menemui seekor kambing yang sedang tidur siang. Nah, kisah singkatnya seperti ini ya. Ada kambing sedang asik di bawah pohon yang besar. Betapa indahnya pohon itu ya. Coba kalau aku bisa tidur di situ, pasti sangat sejuk rasanya. Aku akan berbohong pada si kambing. Hai kambing. Kamu enak-enakan tidur di sini ya. Padahal teman kamu tuh lagi pada bergotong royong benerin rumah kamu yang lagi kena itu timpa pohon. Hah? Benar itu? Aduh, bener nggak sih? Nah, cobalah kamu ke sana. Cepetan, itu teman-teman sudah menunggu kamu. Baik, kalau gitu aku akan segera ke sana. Makasih ya gajah. Akhirnya si gajah berhasil membohongi si kambing dan dia tertawa dengan puas. Aku berhasil membohongi si kambing. Sekarang aku bisa tidur nyenyak di bawah pohon yang rindang ini. Enak sekali ya. Nah, itu dia teman-teman. Ternyata dengan keberhasilannya membohongi teman-temannya, si gajah jadi keseringan nih suka bohong ya. Nah, suatu hari di lain hari nih, si gajah sedang berjalan-jalan menyusuri sungai yang ada di dalam hutan. Di sana, ketika ia hendak berenang ke dalam sungai, dia menemui segerombolan bebek-bebek yang sedang mandi di dalam sungai. Lihat,
Leha lagi ini Ustazah, lagi ngadem. Lagi ngadem ternyata ya. Pantas sekali. Ya. Yuk Leha, kita akan berperan lagi nih. Sekarang Leha jadi bebek yang lagi mandi di kali ya. Nanti Ustazah jadi gajahnya nih. Oke, siap Ustazah. Ya, kalau gitu kita mulai aja ya. Nah, begini ceritanya teman-teman. Lalu ketika si gajah tadi sampai di tepi sungai ya, si bebek-bebek ini tadi sedang mandi. Enak sekali berenang di sungai ini ya teman-teman ya. Nah, ganti nih si gajah dalam hatinya berkata seperti ini. Lihat saja, aku akan berenang di dalamnya. Nah, akan aku bohongin nih si bebek dan teman-temannya ya. Hai si bebek. Hai gajah. Berani-beraninya kalian mandi di situ. Padahal itu kan sungai yang banyak buayanya. Masa sih? Selama kita pernah mandi di sini, nggak pernah ketemu sama seekor buaya sekalipun. Iya, si buaya itu baru kemarin datang ke sungai ini dan sekarang dia sedang tidur dan tinggal di dalam tepian sungai. Lihat saja, nanti kalau si buaya itu sudah bangun, pasti dia akan kelaparan dan kalian akan dilahapnya. Apa betul? Aduh, terima kasih kalau begitu gajah. Bagus, kalau begitu sekarang kalian segera saja menyelamatkan diri biar tidak dimakan sama buaya itu. Baiklah, kalau begitu kami akan pergi sekarang juga. Terima kasih ya buaya. Ya, sampai jumpa. Hati-hati ya. Iya, terima kasih buaya. Yuk teman-teman, kita kabur dari sini. Nah, berhasil lagi ya teman-teman. Si gajah berhasil membohongi si gerombolan bebek tadi. Nah, pada suatu ketika di malam yang dingin, turunlah hujan dengan sangat lebat. Angin bertiup sangat kencang dan pohon-pohon yang besar tertiup angin dengan kuat, sehingga ada satu pohon yang menimpa rumah si gajah. Dan akhirnya si gajah kebingungan. Lalu dia pergi untuk mencari bantuan. Tolong, rumahku sedang tertimpa pohon. Tolong aku teman-teman, tolong aku. Sayangnya tidak ada satupun teman-teman yang ada di dalam hutan itu percaya kepada gajah. Hai teman-teman, tolong aku, rumahku sedang tertimpa pohon, tolong aku. Maaf ya gajah, kali ini aku gak bisa bedain kamu itu benar-benar kamu jujur atau kamu sedang berbohong, itu gak bisa dibedain. Rumahku betul-betul sekarang sedang tertimpa pohon dan aku harus membersihinya, aku harus ingin perbaikinya sekarang. Tolong aku teman-teman. Gajah menangis sejadi-jadi sampai ia betul-betul meminta pertolongan kepada teman-teman, tetapi teman-teman tidak ada yang percaya kepada gajah.
tidak ada satupun teman-teman yang percaya dengan kata-kata gajah. Akhirnya, si gajah, bagaimana lihat kira-kira si gajah? Gimana ya Ustazah? Kan tadi teman-temannya nggak ada yang percaya sama si omongannya gajah. Betul, gak ada yang percaya ya. Oleh karena itu, akhirnya si gajah kembali ke rumahnya dan terpaksa dia harus susah payah membenerin rumahnya yang sedang tertimpa pohon. Itulah dia teman-teman. Kita tahu sendiri ya bahwa sifat sang gajah yang suka berbohong itu akhirnya menjadi bumerang bagi sang gajah sendiri. Gak ada yang percaya dengan kata-katanya lagi. Ya, Allah tidak menyukai dengan sifat pembohong. Apalagi teman-teman yang ada di sekitar kita, mereka tidak akan percaya kepada kita. Nah, demikian teman-teman cerita yang sudah kami sampaikan melalui sebuah dongeng sederhana. Sekian penampilan dari Ustazah Sawitri dan juga Soleha. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa. Tetap semangat ya. Terhampar luas bukit hijau, hijau karena warna rumput. Dusta itu bagaikan ranjau, membuat engkau jadi penakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, balik lagi di podcast kesayangan kita bersama, yaitu Bisik, Ngabuburit Asik bareng Santri SMP Sukomas Sambas Purbalingga. Perkenalkan, saya Rado dari kelas 8A. Kali ini saya nggak sendirian nih, saya bakal ditemani salah satu teman saya dari kelas 8A, yaitu Radit. Dan satu lagi teman saya dari kelas 7B, Rifai. Kami dari SMP Sukomas Sambas Purbalingga program reguler. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar masalah dusta. Oh ya, gimana nih puasa kalian? Lancar? Alhamdulillah lancar tuh. Kalau kamu gimana, Rifai? Alhamdulillah lancar mas, semoga yang di boarding dan di rumah juga lancar puasanya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang suatu dosa yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari, yaitu dusta. Di awal tadi kita sudah lihat tayangan berita tentang hoax, prank, pertengkaran, dan masih banyak lagi akibat perbuatan dusta. Nah, tidak lupa juga dongeng tentang si pembohong yang kita saksikan di awal tadi. Yuk, kita mulai bahas masalah si dusta ini. Menurut kalian, dusta itu apa sih? Dusta menurutku perbuatan yang bohong dan gak baik. Istilah Jawanya ya lombok. Nah, kalau menurutku sih ya, dusta ini merupakan salah satu perbuatan maksiat yang bisa menimbulkan dosa besar. Kenapa gitu? Ya, soalnya dusta ini bentuknya berupa pengkhianatan terhadap kepercayaan orang lain. Aku pernah tuh dengar hadis yang menjelaskan tentang orang dusta dan kemunafikan. Tapi lengkapnya aku agak lupa gitu. Oh iya, aku tahu tuh hadisnya kayak gini nih. Ayatul munafikin salasun. Artinya, ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Baca tuh. Ida haddatsa kadzaba. Yang pertama, kalau dia berbicara pasti dia berdusta. Wa ida wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji pasti dia mengingkari. Dan yang terakhir, wa ida tumina khona. Kalau kita beri amanah atau kepercayaan pasti dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kalau berita-berita tadi kan macam-macam tuh ya. Iya. Nah, ada yang tentang hoax, tentang prank, pertengkaran, dan lain-lain akibat dari si dusta ini. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Pernah nggak sih kalian menemui perbuatan dusta di kehidupan sehari-hari? Pernah jelas. Kalau aku sih pernah ya. Aku pernah ngeliat dusta yang lumayan unik gitu. Jadi tuh di satu film gitu, ceritanya ada 2 orang yang saingan buat dapetin kedudukan atau jabatan. Nah, tapi salah satu di antara mereka itu bersaingnya nggak fair gitu. Dia sukanya bohong ke atasannya buat menjelek-jelekin rivalnya, dan juga suka bohong buat nutupin kesalahan-kesalahannya gitu. Intinya tuh dia kayak ngehalalin segala cara buat bisa mendapatkan kedudukan gitu. Dusta berkali-kali pun dia nggak masalah gitu. Juga nih mas tentang dusta. Dulu tuh pas awal-awal corona ada yang bilang katanya corona itu nggak bakal masuk ke Indonesia. Nah, inget tuh ya. Katanya orang Indonesia tuh kuat-kuat lah, setiap harinya makan nasi, singkong dan lain-lain. Ternyata corona masuk juga tuh ke Indonesia. Nah, kalau aku sendiri ya, aku tuh ada contoh juga tentang dusta
dari orang munafik. Tapi dia, aku bakalan nyontohin contoh waktu di zaman Nabi tentang seorang bernama Abdullah bin Ubay. Dia ini waktu dekat sama Rasulullah, yaitu mengaku beragama Islam serta mengaku beriman dan juga beribadah layaknya orang Islam pada umumnya. Tapi waktu dia jauh dari Rasulullah, dia itu justru malahan balik lagi ke agama lamanya. Gak cuma itu, dia juga menjelek-jelekan nama Islam dan juga nama Rasulullah. Juga menjelek ya, dan sampai tetap macam-macam juga ya. Yang kemarin aku lihat tuh kayaknya dusta yang berbohong sama seorang menjilat gitu. Nah, kalau yang Rifai itu dusta seorang yang tidak mengetahui kebenaran dari suatu fakta. Nah, kalau yang Radit dustanya seorang munafik. Dan dari kisah tadi itu kita bisa simpulkan kalau kebohongan itu pasti berakibat buruk, baik untuk yang berbohong atau yang dibohongi. Ya nggak sih? Ya pastilah mas, yang jelas orang yang berdosa itu hatinya nggak akan tenang. Hubungan antara pembohong dan orang yang dibohongi pun jadi nggak akur. Bagi orang yang suka berdusta, pasti masa depannya akan hancur. Hancur gimana tuh maksudnya? Bahkan kalau kita sudah bohong sekali, kita akan dicap sebagai seorang pembohong. Mau cari kerja pun banyak yang menolak karena kita sudah dicap sebagai seorang pendusta. Wes, anggalah. Kalau cerita yang saya sampaikan tadi, pejabat kan memberikan keselamatan yang semu. Keselamatan semu? Iya, setelah ada pernyataan dari salah satu pejabat yang kata-katanya diikuti banyak orang, karena kata-katanya masyarakat jadi santuy, seolah-olah nggak akan terjadi apa-apa sama kita. Tapi nyatanya COVID sudah ada di Indonesia tuh. Iya. Kalau menurut lu gimana, Dit? Ada akibat yang lebih parah lagi nggak? Ya ada dong. Iya. Kalau di kisah Nabi yang tadi aku ceritain kan ya, kalau kita ini bersikap dusta, pastinya tuh kita bakalan dicap sebagai orang munafik. Bahkan lebih rendah dari itu. Hal tersebut tuh sesuai banget sama Quran surat An-Nisa ayat 105 yang punya itu innal munafiqina. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fidarkil asfali minan nar, ditempatkan di urutan paling bawah di neraka. Walang tajidalahum nasyiro, dan kamu tidak akan melihat seorang penolong pun bagi mereka. Bahkan ya, kalau kita mencari rizki dengan cara yang salah, terutama dengan berdusta, otomatis rezekinya tuh nggak akan berkah, ya haram jadinya. Nah, bener tuh. Jadi intinya dusta tuh perbuatan maksiat yang akan menimbulkan efek negatif baik untuk orang yang dibohongi maupun yang membohongi. Untuk orang yang dibohongi akan mendapat kerugian karena mendapat informasi yang tidak benar. Nah, untuk yang membohongi akan mendapatkan kerugian di dunia maupun akhirat, seperti hati menjadi tidak tenang, masa depan hancur, dan yang paling parah lagi mendapat ancaman akan masuk neraka. Dan dusta juga merupakan salah satu ciri orang munafik. Aku mau tanya mas, dulu aku pernah bohong dua temanku yang bertengkar. Biasanya kita selalu bertiga, tapi mereka berdua bertengkar karena kesalahpahaman. Aku kepikiran tuh, gimana ya cara buat mereka akur kembali. Lalu aku bohong dengan cara mempertemukan mereka ke rumah aku dan main kayak biasanya. Mereka akur lagi sih, tapi aku bingung. Kalau berbohong dalam konteks kayak gitu boleh nggak sih? Boleh. Karena sebenarnya ada juga dusta yang diperbolehkan. Jenisnya ada 3. Yang pertama, dusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, kayak kasusmu tadi itu. Yang kedua, dusta dalam perang. Dalam perang? Maksudnya gimana mas? Jadi gini nih, misal kita lagi perang, terus kita ketangkap gitu sama musuh. Nah, pasti kan kita bakal diinterogasi tuh sama musuh tentang posisi komandannya, letak persenjataannya, dan sebagainya. Nah, pastinya kita nggak mungkin dong ngomong jujur ke mereka. Nah, kalau kasus kayak gini nih, masuk ke dalam kategori yang diperbolehkan. Nah, kalau yang ketiga apa, Dit? Nah, yang ketiga namanya apa ya? Ya, pokoknya nih ya, yang ketiga itu berhubungan sama rumah tangga. Hubungan antara suami dengan istri. Misalnya, kita ini kan sebagai suami nih, pulang kerja, naruh tas, duduk di meja makan. Nah, di meja makan tuh udah disiapin tuh, hidangan full, penuh buatan istri kita. Nah, kita kan makan. Pas kita makan, ditanyain sama istri, Mas, enak nggak masak saya? Nah, di sini dalam rangka menghargai ya jaga rasa kan kita kan nggak boleh tuh bilang dengan kasarnya gak enak gitu kan. Lebih alangkah baiknya kita bilangnya gini aja, enak, cuman lebih baiknya lagi misal kena asin banget ya, enak tapi lebih baiknya lagi tuh garamnya dikurangin. Nah gitu. Oh ya mas, aku mau tanya lagi, tips dan trik menghindari sikap berdusta itu gimana? Aku ada 3 tips nih buat teman-teman yang mungkin mau menghindari perilaku atau sifat dusta ini. Jadi yang pertama tuh kita tuh harus bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, apapun itu. Contohnya gini nih, kita ambil yang paling dekat aja deh, sekolah. Kalau ngomongin soal sekolah kan kita kan gak lepas tuh sama yang namanya itu tugas, juga PR. Nah mungkin beberapa dari kita tuh males yang ngerjainnya karena mungkin banyak lah atau gimana gitu kan.
Nah, karena kita tuh males, kan ditunda-tunda terus tuh, tunda. Sampai akhirnya hari pengumpulan datang, dan kita belum ngerjain sama sekali. Pas ditagih kan tukangnya nanya, Mas, kok nggak ngerjain sih? Nah, pas itu muncul alasan-alasan yang dibuat-buat. Misalnya nih, waktu kita lagi bosan, itu main sama adik, alasannya dibikin malah jadi gini. Itu kemarin saya dipaksa terus main sama adik, jadinya nggak sempat ngerjain tugas. Nah, misalnya gitu. Dan yang kedua nih, kita tuh harus menghindari yang namanya PHP. Ya, tahu kan PHP gimana? Nah, itu ya. Kalau kita nggak mampu buat menepati janji, atau mungkin janji yang kita laksanakan itu berat, ya bilang aja kalau kita tuh nggak mampu melaksanakannya. Jadinya tuh nggak akan ada kejadian PHP kayak gini. Dan yang terakhir, tips dari aku nih, itu harus menghindari pergaulan yang mungkin bisa membawa kita ke perbuatan dusta itu sendiri. Kok gitu? Kenapa gitu? Soalnya dalam pergaulan nih kan ya, kita nih sebagai anak muda pasti kan tau lah ya hubungannya gimana gitu. Yang pasti aura dari pergaulan ini lebih besar dari yang lain, aura pengaruh gitu lah. Makanya kita harus pintar-pintar milih teman biar kita nggak kepengaruh sama pengaruh. Ada tips and trik lain gak dok buat mengatasi? Yang jelas nih ya, kita harus yakin kalau kebohongan itu menimbulkan ketidakpercayaan orang lain kepada kita. Juga kebohongan itu merugikan untuk si pembohong maupun orang yang dibohongi. Terakhir, banyak-banyakinlah belajar isi Al-Quran, karena Al-Quran kan merupakan pedoman hidup kita. Dan tentunya kita harus mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau nggak ngerti isi Al-Quran, mana bisa kita melaksanakan kewajiban yang diberitakan oleh Allah. Benar banget tuh. Nah, hubungannya sama tipsnya Radit yang pertama tadi tuh, kalau kewajibannya dia nggak tahu, mau sungguh-sungguh nggak akan mungkin bisa. Jatuhnya kita bisa masuk ke putaran dusta lagi kan. Iya benar juga itu. Oh gitu ya mas, aku mau tanya aja bang. Tuh, cus, awas bener. Nanti aja sebenarnya. Nggak usah gitu ah. Udah mau tanya apa? Gini, di WA kan sering ada berita hoax, ada SMS menang undian lah, pulsa gratis lah. Gimana sih cara kita tahu dan supaya kita nggak termakan berita hoax kayak gitu? Gimana tuh Dit? Kan? Ya gitulah. Intinya sih ya, kita tuh harus sering-sering cek and recheck sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6 yang bunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang ja'akum fasikum binaba'in, jika datang kepadamu seorang fasik dengan suatu berita, fatabayyanu, periksalah dengan teliti, au tusibu qauman, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, bijahalatin, tanpa mengetahui keadaannya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Berarti kita harus selalu ngecek dulu kebenarannya mas. Iya dong. Kalau kita nggak ngecek kebenarannya, terus kita nge-share berita itu ke orang lain, bisa-bisa kita jadi penyebar kebohongan juga. Kan bahaya tuh. Benar, semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan dusta. Oke, dari bincang-bincang kita tadi dapat disimpulkan bahwa dusta merupakan perbuatan dosa serius yang sering dianggap remeh oleh manusia. Padahal Allah mengancam seorang dusta akan ditempatkan di dalam tingkatan neraka yang paling bawah, yang pasti akan merugikan diri si dusta dan orang lain juga. Dalam skala yang lebih besar, perbuatan dusta bisa merusak tatanan atau kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Oh, ternyata sudah menghadapi waktu maghrib, so kita akhiri dulu podcast kita kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti kami dari awal hingga akhir. Ini saya Radit dari teman saya Radit Bifai. Mohon maaf jika ada kalimat yang berkata bingung. Tapi gak boleh dulu. Aku ada pantun nih betul ya. Itu mohon maaf sobat lebih basah. Ini marah, mohon pada siapa? Selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman semua, tetap tongkrongin terus podcast kesayangan kita setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube SMP Suku Mas Berpalingan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar siar dan dakwah di bulan Ramadan ini makin meluas. Terus fastabiqul khairat. Yuk, berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.